pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan berkahnya. Pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di ruang conference dalam rangka menyaksikan penyerahan naskah atau serah terima naskah seleksi mandiri masuk perguruan tinggi SMMPTN Universitas Darul Akhbar tahun 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini agar senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali acara pagi ini dengan membaca Al-Fatihah. Sebentar. Dan berikut Bapak Ibu kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Lokal SMMPTN oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan hormat Bapak Dr. Lukman Najmuddin Anhum. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor Direktur Pasca, para rekan yang terhormat, Wakil Dekan, para biro, dan seluruh panitia. Alhamdulillah, mari kita hati-hatinya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan perkenannya, dengan kudrat dan iradahnya, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir pada pagi hari ini dalam rangka persiapan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri. Bapak Rektor yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami laporkan beberapa hal terkait pelaksanaan seleksi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan progres penerimaan mahasiswa melalui jalur SNMPTN dan SNMPTN. Pada SNMPTN ini akan diikuti 5.811 mahasiswa yang terdistribusi dalam kategori S1 Saintek 2077, S1 Sosum 2938, non reguler 198, D3 Sosum 6, D3 Saintek 43, K2M Saintek 30, K2M Sosum 124, K2T Saintek 1, K2T Sosum 130, Pasca 441. Dari jumlah peserta tersebut kemudian terdistribusi untuk pelaksanaan ujian pada 270 ruangan, sehingga rekapitulasinya itu sebagai berikut. Fakultas MIPA kita menggunakan ruangan 36 dengan jumlah pengawas 72, Fakultas Kehutanan 10 ruang, jumlah pengawas 20, Fakultas Kesehatan Masyarakat jumlah ruang 8, jumlah pengawas 20, Fakultas Peternakan jumlah ruang 16, jumlah pengawas 32, Fakultas Teknik jumlah ruang 34, jumlah pengawas 68, Fakultas Ekonomi jumlah ruang 23, jumlah pengawas 46, Fakultas Hukum jumlah ruang 12, jumlah pengawas 24, Fakultas Pertanian
jumlah ruang 20, jumlah pengawas 40, fisik jumlah ruang 26, jumlah pengawas 52, Fakultas Kedokteran jumlah ruang 11, jumlah pengawas 52, FKIP jumlah ruang 39, jumlah pengawas 78, Kampus Lumur Bali jumlah ruang 8, jumlah pengawas 6, Kampus 2 Tuna jumlah ruang 11, jumlah pengawas 42, Pasca Sarjana jumlah ruang 16, jumlah pengawas 32. Sampai kemarin jumlah daftar melalui jalur maksudnya yang diberi yang telah teregistrasi kembali melalui jalur SNMPTN 1.496, kemudian melalui jalur SNMPTN 3.365 dan masih dalam proses sedang berlangsung registrasi sehingga akan masih bertambah. Laporan singkat dari panitia. Terima kasih. Mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan, tidak memuaskan. Percaya Bapak Ibu sekalian, panitia telah bekerja keras, telah berupaya secara optimal, telah berusaha memberikan yang terbaik. Tentu kekeliruan, keterbatasan secara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan seleksi pada hari ini. Sekali lagi, mohon maaf, sekaligus terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama panitia pengawas yang telah berupaya keras untuk mensukseskan pelaksanaan SNMPTN pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini berikut kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka jalannya ujian SNMPTN Universitas Tadulako tahun 2019 pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP. Saya hormati Bapak Wakil Rektor yang sahabat hadir, Wakil Rektor dan sahabat hadir, Bapak-bapak dekan, Bapak Direktur, Pak Sarjana, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Ketua SPI yang saya hormati, Bapak Kepala Biro, Kabak, Kasubag, dan seluruh panitia yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini masih pagi-pagi ya, di pagi-pagi hari ini kita dengan terus semangat dan tulus untuk hadir di tempat ini, tentu dalam rangka melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi jalur mandiri. Tadi Pak Wakil Rektor Bidang Akademik telah melaporkan jumlah peserta dan jumlah ruangan serta jumlah pengawas yang sudah terdistribusi di semua fakultas. Tentu sebagai rektor saya pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, kepada Biro Akademik dan Perencanaan dan seluruh panitia yang telah bekerja keras melakukan persiapan seleksi mandiri. Dan lebih dari itu, Biro Akademik telah bekerja sangat intens dan penuh dedikasi melakukan registrasi baik di jalur SNM, kemudian SB, dan sekarang persiapan melakukan ujian tulis. Saya berharap bahwa pelaksanaan ujian seleksi mandiri
harus melaksanakan ujian, kemudian melakukan pengawasan secara profesional. Yang akan masuk ini adalah mahasiswa baru, sekaligus tentu merupakan tamu kehormatan kita bagi institusi pelaksana pencarian pendidikan untuk generasi muda. Kita berusaha agar yang tersaring atau yang terjaring ini memang putra putri terbaik dari semua daerah. Tentu yang akan diterima lebih sedikit dibanding jumlah pendaftar. Saya sebenarnya berharap tadi ada laporan berapa distribusi per prodi, sehingga kita tahu bagaimana tingkat persaingan di setiap prodi. Tetapi yang pasti trennya itu adalah prodi-prodi yang memang selama ini menjadi idola bagi anak-anak kita. Kalau di Saintek itu sudah jelas Fakultas Kedokteran, prodi kedokteran, kemudian Kesmas, teknik secara umum. Sedangkan kalau di Sosum, ekonomi, akuntansi dan manajemen, kemudian di FISIP, komunikasi dan administrasi pemerintahan, ya. Di NKIP juga begitu. Jadi sebenarnya seandainya distribusi baik, peminat yang masuk ini tidak susah. Yang susah karena lebih banyak menumpuk pada prodi-prodi yang idola, sehingga memang seleksi. Di satu sisi ada prodi yang kompetisinya tinggi, ada juga yang kompetisinya rendah. Nah, tentu harapan kita nantinya semua prodi yang ada ini memang dapat memenuhi kuotanya, sehingga proses penyelenggaraan akademik di setiap prodi itu kelihatan tidak timpang. Yang berikutnya bahwa dengan gambaran yang ada ini, hampir semua ruangan dapat di setiap fakultas dapat digunakan untuk pelaksanaan tes. Artinya paling tidak ruang kuliah ini sudah representatif barangkali untuk digunakan juga untuk proses belajar mengajar. Namun demikian tentu ada hal yang harus disikapi nanti kepada bapak-bapak dekan dan wakil dekan agar bisa disosialisasikan nantinya bahwa tidak bisa dihindari proses antara proses pembelajaran dengan proses rekonstruksi atau rehab gedung kita ini. Jadi kemarin sore kami kedatangan tamu, istilahnya kami diserbu kemarin oleh tamu yang sangat luar biasa bagi kita, yakni dari PUPR Jakarta, kemudian didampingi oleh pemerintahan yang dilakukan. Jadi sore kemarin dulu ruangan saya datang berdiskusi sekaligus meninjau langsung tentang kondisi gedung kita. Jadi kemarin cukup alot juga sih diskusinya. Dari pihak kementerian menganggap bahwa akan dilaksanakan nanti di awal 2020,
Tapi saya dengan Kepala Balai sudah berkomitmen bahwa rekonstruksi gedung kuliah kategori ringan rusaknya yang kurang lebih jumlahnya masih ada 140 warga ya. 147 itu diselesaikan sampai Desember, dan dari pihak Bank Dunia menyatakan kami di sisi pendanaan kami siap, yang penting regulasinya bisa aman. Sehingga alhamdulillah kemarin dari Jakarta juga sudah sepakat bahwa kami akan diskusikan segera Pak agar pelaksanaan rekonstruksi ini yang bisa dilaksanakan. Olehnya itu mungkin melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Tidak, Kepala Biro dan Bapak-Bapak dekan agar bisa disosialisasikan nantinya kepada teman-teman dosen, dan tentu yang paling utama adalah kepada kita mahasiswa agar bisa memahami ini, bahwa di saat sekarang ini toleransi lebih harus diutamakan. Bahwa ada terganggu itu pasti, sehingga itulah yang kita harus sosialisasikan bersama. Tidak apa-apa kita menderita di sekarang ini, tapi untuk demi kebaikan ke depan. Karena kalau sama-sama bertahan ini susah. Pengalaman kemarin oleh Utama Karya menyatakan, Pak, kami sudah mau masuk kerja itu, tapi dari pihak fakultas tidak mengizinkan. Sehingga itulah yang mungkin yang harus kita maklum bersama, bahwa yang harus diutamakan ini adalah rekonstruksinya. Karena kalau dia ngambil, tentu kan dia kembalikan uangnya. Kita yang susah, kita tidak punya banyak uang untuk itu. Jadi tolong diatur nanti kalau terpaksa harus mencari tenda lagi kuliah karena gedung kuliah yang harus diperbaiki, apa boleh buat. Atau karena mungkin sifatnya bisa diatur bahwa gedung sebelah dulu dikerja, mungkin bisa diatur bahwa jadwalnya kembali di sini, sehingga jadwal kuliah itu harus lebih fleksibel nantinya. Harus diatur dan diinformasikan kepada dosennya bahwa untuk sementara kita harus kuliah di tempat tertentu karena ini sementara dikerja. Nanti selesai itu baru pindah lagi. Saya kira itu yang sangat penting kita sikapi ke depan. Seperti yang disampaikan juga oleh kuliah itu, bahwa yang paling utama disampaikan ke mahasiswa, jangan hanya karena terganggu ini sehingga terjadi lagi aksi-aksi. Ini adalah untuk kepentingan bersama. Dia juga memahami bahwa mahasiswa harus dilayani, tetapi regulasi untuk rekonstruksi ini juga kita harus jaga. Orang boleh juga takut, saya tidak mau berurusan dengan KPK. Itu dia sampaikan. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan, dan yang pasti batas waktu yang diberikan oleh panitia pusat itu sampai tanggal 1 harus ada. Sudah tidak ada lagi kegiatan proses penerimaan mahasiswa. Jadi kita usahakan ini, hari ini ujian, tanggal 29 ya, tanggal 29 itu sudah diumumkan. Jadi sampaikan ke Pak Nur Hayati segera melakukan persiapan. Setelah tes langsung diperiksa, 2 hari saja waktu dikasih langsung diumumkan. Jadi bapak-bapak dekan mungkin 2 hari terakhir ini akan meninggalkan tempat dulu, karena kita masih harus rapat berkaitan dengan kelulusan ini, dan tentu ada hal yang kita harus bicarakan bersama berkaitan dengan bagaimana agar distribusi pembangunan kota ini bisa tercapai. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga saja pelaksanaan ujian ini berjalan lancar. Ujian SNMPTN diserahkan oleh Rektor Universitas